Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan telah meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan tahun 2024 hingga 2028. Peta jalan industri pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan telah meluncurkan peta jalan atau roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan tahun 2024 hingga 2028. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan 2024-2028 ditopang 4 pilar prinsip pengembangan dan penguatan yang terdiri dari penguatan ketahanan dan daya saing, pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem, akselerasi transformasi digital, penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan. Adapun implementasi roadmap tersebut akan dibagi ke dalam 3 fase selama kurun waktu tahun 2024 hingga 2028 mendatang, yaitu penguatan fondasi dari tahun 2024 hingga 2025. Kemudian dilanjutkan dengan tahap konsolidasi dan menciptakan momentum tahun 2026 hingga 2027. Dan terakhir, penyesuaian dan pertumbuhan pada tahun 2028. Sementara itu roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan 2024-2028 ini merupakan living document yang akan terus menyesuaikan dengan dinamika perekonomian dan industri perusahaan pembiayaan. Sehingga ke depan dimungkinkan adanya penyesuaian program kerja yang terdapat dalam roadmap. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan tahun 2024 hingga 2028. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nailul Huda. Beliau adalah Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau CELIUS. Ya, selamat pagi, Pak Nailul. Selamat pagi, Mas Pras. Baik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih juga atas waktu disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati terkait dengan peta jalan untuk industri pembiayaan begitu. Tapi sebelum membahas lebih jauh terkait dengan roadmap ini, update dong kondisi terkini dari perusahaan-perusahaan pembiayaan, kemudian iklim usahanya di industri ini seperti apa nih saat ini dari CELIUS? Iya, kalau kita lihat data ya Mas Pras ya, memang ini tengah memasuki masa yang eksponensial dan ini yang kalau saya bilang ya, ini setelah COVID ya, setelah COVID 2020 sampai tahun 2021, Oke. tahun ini menunjukkan ya peningkatan yang cukup masif gitu kan. Nah, Ya. kalau kita lihat di COVID itu sempat turun hingga sekitar 19% gitu kan. Tapi saat ini pertumbuhannya mencapai 13,23% per Desember 2023 gitu. Oke. Jadi memang sangat kencang sekali pertumbuhannya terlebih dalam 1 tahun terakhir. Ya, terkait dengan roadmap sendiri, Anda melihat bagaimana? Apakah ini akhirnya menjadi angin segar begitu yang ditunggu-tunggu oleh pelaku industri ataupun perusahaan-perusahaan pembiayaan begitu non-bank atau bagaimana nih? Ya, kalau saya lihat Mas Pras ini memang satu ya amanah ya dari Undang-Undang P2SK gitu kan. Terus kemudian kalau kita lihat sebenarnya ini kan ya beberapa roadmap juga sudah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebenarnya. Yes. Dan ini salah satunya adalah perusahaan pembiayaan gitu kan. Dan dengan adanya roadmap ini saya rasa sih menjadi salah satu ya sebagai bukan kunci ya, tapi salah satu rujukan bagi pengusaha, bagi pemain-pemain perusahaan pembiayaan untuk bisa meningkatkan skalanya gitu kan. Jadi ini yang memang ada kepastian juga bagaimana nanti mereka akan menetapkan strateginya masing-masing gitu kan. Apakah dengan penguatan, apakah dengan ekspansi pasar dan sebagainya, itu bisa dilakukan berdasarkan roadmap yang sudah dibuat oleh OJK. Oke, nah lantas bagaimana dengan pilar-pilar yang menopang? Kita tahu kan roadmap ini biasanya selalu ada prinsip-prinsip begitu ya yang akan dikembangkan begitu untuk penguatan dan lain sebagainya. Ada pilar penguatan ketahanan dan daya saing, kemudian pengembangan elemen-elemen dalam ekosistem, ada akselerasi transformasi digital dan juga penguatan pengaturan, pengawasan dan perizinan. Nah, reviewnya dari CELIUS sendiri bagaimana terkait dengan pilar-pilar begitu yang akan menjadi mungkin dasar dari implementasi roadmap ini ke depannya?
Ya, memang kalau kita lihat pilar-pilar itu kan memang sudah beberapa mencakup ya Ya. beberapa kepentingan yang ada di perusahaan pembiayaan gitu Hmm, kan. Dari kepentingan industri misalkan itu oke. memang sudah ada dalam beberapa pilarnya gitu kan. Bahkan kalau kita lihat pengembangan elemen-elemen dan ekosistem itu salah satu pilar untuk penguatan dari sisi industrinya gitu kan. Nah, Ya. kalau kita lihat dari sisi konsumsi misalkan itu ada pengawasan terus perizinan yang memang itu akan menjadikan ya tidak ada lagi perusahaan pembiayaan yang nakal gitu kan. Terus Hmm, kemudian ini juga yang saya cermati adalah transformasi digital gitu kan. Karena oke. jujur nih Mas Pras gitu kan, ini kan transformasi digital ini kan dilakukan oleh berbagai pihak gitu kan, bukan cuma perusahaan pembiayaan saja gitu kan, Ya. tapi berbagai pihak itu menerapkan ya transformasi digital dari segala lini bisnisnya gitu kan, mulai dari marketing, mulai dari pembayaran gitu kan hingga dari misalnya scoring kreditnya juga itu ada transformasi digital di situ gitu kan. Nah, ini yang memang diperlukan juga oleh perusahaan pembiayaan untuk bisa adaptif dengan teknologi gitu kan. Karena kita Oke. tahu sendiri Mas Pras, kalau kita lihat datanya itu kita sudah tidak lagi lah untuk membayar cicilan gitu kan itu ke kantor gitu kan dan sebagainya tapi bisa melalui device gitu. Nah, ini Ya. yang harus juga diadopsi oleh perusahaan pembiayaan. Nah, makanya dengan adanya ya penguatan teknologi ini saya rasa sih bisa jadi salah satu yang bisa mendorong ya perusahaan pembiayaan untuk lebih adaptif dengan digital. Begitupun juga ya kalau kita lihat dengan berbagai ya digitalisasi di bukan cuma di pembayaran ya tapi istilahnya di semua lini lah itu Ya. harusnya memang sudah terdigitalize gitu. Dan ini yang kita dorong Mas Pras agar perusahaan pembiayaan ini bisa bersaing dengan perusahaan lainnya, Hmm. pembiayaan yang baik perbankan maupun yang non perbankan lainnya yang dia sudah adaptif dengan teknologi. Iya, tapi kan kalau selama ini kita cermati sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan pembiayaan begitu yang sudah menggunakan aplikasi digital dalam menawarkan produk-produk mereka, pinjaman ataupun pembiayaan mereka kepada masyarakat begitu. Ada pinjaman online, kemudian perusahaan-perusahaan pembiayaan besar pun juga sudah menggunakan satu sistem begitu yang digital. Ya, makanya tapi kalau kita lihat pembiayaan yang ada mungkin di daerah ya, di daerah Hmm, itu kan pembiayaan juga banyak gitu kan. Terus kemudian oke. ada beberapa lembaga pembiayaan yang memang dia belum mempunyai aplikasi tersendiri gitu kan. Nah, ini Hmm, mungkin juga bisa didorong juga untuk memiliki aplikasi tersendiri sehingga oke. ekosistem yang di perusahaan pembiayaan itu lebih komplit gitu kan. Dan juga kalau saya rasa kalau dalam penguatan teknologinya nanti ya, saya sih Hmm, belum membaca semuanya di teknologinya itu seperti apa, ya, digitalisasinya seperti apa. Tapi saya harap sebenarnya ada juga yang dia membahas mengenai perlindungan datanya juga gitu kan. Karena kan kita hmm, tahu sendiri ya, ya, Undang-Undang PDP kan juga sudah disahkan gitu kan. Nah, kita betul. juga harus bisa untuk mengencourage juga untuk perusahaan pembiayaan ini untuk bisa taat lah dalam perlindungan data pribadi. Terus Oke. kemudian kalau kita lihat Mas Pras, kita juga sebenarnya ingin mendorong nih Hmm, untuk perusahaan pembiayaan ini untuk bisa lebih untuk menyalurkan pembiayaan yang lebih sifatnya lebih produktif gitu kan. Karena kan kalau kita hmm, lihat ke pembiayaan investasi ataupun pembiayaan modal kerja gitu kan. Karena ya. kalau kita lihat di data Desember memang yang paling tinggi adalah pembiayaan modal kerja untuk pertumbuhannya. Tapi Hmm. satu sisi pembiayaan multiguna juga sebenarnya tinggi juga gitu kan. Dan jangan lupa perusahaan pembiayaan juga ada istilahnya yang dia mempunyai produk pay letter gitu kan. Nah, ini yang harus juga diampu juga dalam hal teknologi Hmm, sehingga mereka masih bisa bersaing gitu kan oke, oke. dengan memfokuskan ke pembiayaan investasi Hmm, dengan teknologi yang mereka kembangkan. oke. Dan apakah kalau tadi memang masih ada perlu solusi begitu yang dikaitkan dengan digitalisasi, kaitannya juga dengan tujuan dari roadmap adalah kan mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang sehat, kuat, berintegritas, kemudian inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi nih, serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah yang penting adalah tadi inklusif, kemudian berkelanjutan. Ya, menurut Anda dengan penggunaan digitalisasi tadi bisa menjamin keberlangsungan dari bisnis dari perusahaan-perusahaan pembiayaan ke depan tidak? Dengan tentunya berdasar kepada roadmap ini. Ya, Hmm, kalau kita lihat memang persaingan di dunia
ya bisa dibilang bisnis finance lah ya. Oke. Ini kan memang sangat ketat sekali ya Mas Pras ya. Kalau kita lihat bisnis finance itu kan sangat ketat sekali. Masing-masing perusahaan baik itu pembiayaan perbankan, non perbankan ataupun fintech lending gitu kan, itu kan mempunyai ya strategi masing-masing gitu kan. Dan Oke. bahkan kalau kita lihat nih Mas Pras, ini kan perusahaan pembiayaan kan juga rame nih Hmm. sebelumnya, rame ya berbondong-bondong untuk bisa masuk ke eh, produk pay letter gitu kan. Ya, Oke. produk pay letter ini kan salah satunya kan memang digitalisasi gitu kan. Dia sangat cepat sekali, seperempat jam bisa apply dan diterima, acceptance-nya juga cukup baik gitu kan. Nah, Ya. ini yang akhirnya dilirik juga oleh perusahaan pembiayaan perbankan gitu kan. Perbankan ini sekarang sudah masuk ke pay letter juga loh. Jadi Oke. kita berharap sebenarnya dengan adanya roadmap ini bisa menguatkan di ekosistem di sisi perusahaan pembiayaan gitu kan, yang ini yang untuk modal bersaing dengan pembiayaan yang lebih besar gitu kan, lembaga pembiayaan yang lebih besar gitu. Hmm. Nah, ini yang kita harapkan dari adanya roadmap ini, ada satu ekosistem yang dibentuk oleh perusahaan pembiayaan tersebut gitu. Oke. Nah, yang kedua ini yang terkait sama inklusif gitu ya. Nah, kita melihat sebenarnya ya digitalisasi bisa dibilang salah satu jalan untuk bisa meningkatkan inklusivitas dan literasinya sebenarnya Mas Pras. Jadi Hmm. kita harap sebenarnya dengan adanya digitalisasi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan itu Oke. akan lebih masif lagi untuk bisa masyarakat ini mengetahui Hmm. apa sih bentuk-bentuk produk jasa keuangan gitu kan. Salah Ya. satunya memang pembiayaan yang saya rasa juga bisa dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yang non perbankan gitu kan. Ini Hmm. yang harus didorong oleh perusahaan pembiayaan melalui teknologi. Oke. Nah, Mas Nailul, mengingat momentum untuk diluncurkannya roadmap ini sudah cukup tepat ya di tahun 2024, mengingat kan geliat ataupun aktivitas dari industri pembiayaan non banknya saja sudah berlangsung cukup lama begitu. Iya, iya kalau bisa kita bilang sih sebenarnya Hmm. lebih cepat lebih baik ya, Mas Hmm. ya. Dan tapi memang ini salah satunya memang didorong oleh tadi untuk Undang-Undang P2SK, terus Oke. kita juga sebenarnya melihat juga ketika COVID ini kan Hmm. untuk pembiayaan ini kan turunnya sangat tajam gitu kan, Hmm. 19% sampai 20% Mas Pras. Oke. Jadi sangat turun banget gitu untuk Hmm. pembiayaan di ketika COVID gitu kan. Nah, Ya, ya. di tahun 2022 hingga tahun 2023 itu memang menunjukkan tren yang sangat positif sekali. Bahkan kalau bisa kita lihat pertumbuhannya eksponensial gitu Ya, ya. kan. Ini yang kita harapkan sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan pembiayaan Oke. dengan keadaan yang eksponensial dan penguatan lagi yang lebih Hmm. sustain gitu. Jadi tidak naik turun tapi dia eksponensial dan bisa lebih sustain ke depannya. Oke, Mas Nelo, kita akan cermati bagaimana dengan tahapan dari implementasi roadmap ini yang dibagi dalam 3 fase dari tahun 2024 ini sampai dengan 2028 mendatang. Tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Nailul Huda. Beliau adalah Direktur Ekonomi dari Selios. Baik, Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai fase-fase dari implementasi roadmap ini yang sudah ditetapkan. Kita lihat fase pertama, ini ada penguatan fondasi tahun ini sampai dengan tahun depan 2025. Kemudian fase keduanya ada tahap konsolidasi dan menciptakan momentum 2026 sampai dengan 2027, dan di tahun 2028 adalah penyesuaian dan pertumbuhan. Nah, bagaimana nih menurut Anda? Iya, seharusnya memang fondasi sudah dari mulai Hmm. kita sudah kelar ini ya, kelar COVID gitu Oke. kan. Harusnya memang ada penguatan fondasi di situ gitu kan. Hmm. Sehingga di tahap ini pas ketika kita tumbuhnya eksponensial gitu kan, kita memang sudah ada momentum untuk bisa tumbuh secara tinggi gitu kan. Nah, ini Oke. yang saya rasa tahun 2026 dan 2027 itu saya rasa sih pertumbuhannya akan melandai gitu kan, karena kan ya pasti kalau sudah besar nilainya itu nilai pertumbuhannya juga akan semakin mengecil gitu kan. Kalau sekarang kan Oke. pertumbuhannya hingga sampai 13% kan juga cukup tinggi kan, eksponensial gitu kan. Karena Hmm.
yang seharusnya itu bukan tahap fondasi lagi gitu, tapi sudah Oh, tahap momentum, dan memang kita momentumnya cukup telat gitu kan. Tapi kita tidak masalah gitu kan, karena memang juga ya lebih baik ada gitu kan. Lebih baik terlambat gitu kan daripada tidak ada sama sekali gitu. Nah, oke. ini yang seharusnya dilakukan oleh OJK. Kalau saya sih pribadi sebenarnya penguatan fondasi itu sudah dilakukan dari tahun lalu lah. Minimal tahun lalu sampai tahun 2024 pertengahan ini gitu kan. Sehingga Hmm, tahun 2025 itu sudah bisa dalam hal konsolidasi dan momentum gitu kan. Terus kemudian tahun selanjutnya itu bisa uh, bukan lepas landas ya, tapi sudah lebih mature lagi untuk industri pembiayaan ini dan memang ya mature di sini ya artinya itu adalah ya peran OJK cukup relatif dikurangin gitu kan, sehingga industri ini oke. bisa berjalan lebih mandiri. Nah, lantas sektor usaha apa saja yang mungkin nanti akan diuntungkan dengan semakin membaiknya kinerja industri pembiayaan begitu dengan adanya roadmap ini apabila implementasinya sesuai dengan harapan juga dari OJK dan para pelaku bisnis di sektor ini. Ya, yang kita lihat sebenarnya dari adanya roadmap ini dan perusahaan pembiayaan ya, tentunya yang paling diuntungkan menurut saya pribadi adalah sektor retail. Oke, Sektor ya perdagangan nih, Mas Pras, perdagangan. Karena kalau kita lihat sebenarnya kan eh, pembiayaan multiguna ya, salah satunya untuk konsumsi gitu kan. Konsumsi ini dia cukup relatif tinggi juga. Pertumbuhan di Desember 2023 itu mencapai 13,85% gitu kan. Bahkan di bulan sebelumnya itu mencapai 15% gitu kan. Jadi memang itu akan diuntungkan dari adanya roadmap ini. Karena kalau kita lihat semakin ke sini memang semakin banyak juga dan porsinya semakin besar untuk pembiayaan multiguna gitu kan. Pembiayaan multiguna itu seperti apa sih? Ya tadi itu ya untuk kredit kendaraan bermotor, ke kredit eh, barang elektronik dan sebagainya yang itu masuk ke pembiayaan multiguna gitu kan. Nah, itu oke. pasti akan membandingkan sektor perdagangan retail. Nah, Oh, yang Mas, kita harapkan juga hmm, Mas Pras iya, gitu, itu dari situ kita bisa melihat sektor industri manufaktur juga berjalan gitu kan. itu Kalau dia. misalkan di industri kendaraan bermotor itu dia meningkatkan penjualan motor gitu. Misalkan seperti itu kita harapkan industri manufaktur juga bergerak ke arah yang lebih positif. Oh, berarti ada beberapa sektor mungkin juga akan terimbas positif ya dengan semakin baiknya pembiayaan yang tersalurkan di masyarakat. Kalau Anda katakan tadi ada kredit ataupun pembiayaan multiguna, pembelian kendaraan bermotor juga bisa mengalami peningkatan secara umum begitu industri manufakturnya juga akan ikut terangkat Mas Nailul. Ya, benar Mas Pras. Dan kita sebenarnya juga dari sisi teknologi ya, karena kan Hmm, industri pembiayaan juga punya produk pay later gitu kan ya. Pay later ini memang biasanya digunakan untuk barang-barang yang sifatnya teknologi gitu kan. oke, Dia berbasis teknologi. Kita harapkan sebenarnya pay later ini bisa menyambung juga ke sektor TIK gitu kan. oke, TIK akan naik. Terus kemudian kalau kita lihat beberapa pay later kan sebenarnya kan bisa digunakan untuk transportasi kan, ada paylater salah satu penyedia TOA yang dia menyediakan paylater yang dia bisa dari perusahaan pembiayaan, terus kemudian beberapa yang paylater yang dia digunakan untuk akomodasi dan sebagainya. Jadi sifatnya kalau saya pribadi sifatnya sebenarnya adalah laser yang dia akan meningkat gitu Mas Pras. Laser oke. ini ada transportasi, ada gadget dan sebagainya yang itu akan Hmm, meningkat seiring dengan penguatan perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang teknologi atau dia baik. bergerak berdasarkan bidang teknologi. Oke Mas Nailul, digitalisasi itu menawarkan kemudahan, efisiensi dan efektif lah ya kalau kita lihat begitu untuk masyarakat bisa mengajukan pinjaman dari perusahaan pembiayaan dan dengan adanya roadmap ini akankah bisa lagi menumbuh kembangkan dalam artian meningkatkan lagi literasi pemahaman masyarakat dan juga minat masyarakat untuk menggunakan layanan-layanan dari produk-produk yang ditelurkan perusahaan pembiayaan dan bagaimana dengan risiko yang juga ini kan belakangan ini juga sempat hangat begitu dan Anda melihat bagaimana pemahaman masyarakat sampai dengan mungkin tingkat risikonya.
Iya, Mas Pras, kalau kita lihat memang dari sisi literasi keuangan masyarakat kita yang Hmm, masih cukup rendah gitu ya, kan, walaupun inklusinya juga kita sudah membaik ya, tapi kalau untuk masalah literasi kita masih ada gap yang cukup tinggi gitu kan. Nah, ini yang saya harapkan sebenarnya ada di pilar ya, pilar penguatan ya tadi dari transformasi digital yang kita ya, harapkan sebenarnya bisa lebih memasok lagi informasi-informasi yang dia baik, yang dia benar mengenai perusahaan pembiayaan ataupun produk jasa keuangan yang sifatnya pembiayaan gitu kan. Ya, ini oke, kan sebenarnya kan produk jasa keuangan yang pembiayaan gitu kan. Tapi ya, kita dorong itu bisa masuk ke arah sana gitu kan. Terus kemudian dari perizinan, pengawasan dan pengaturan pun kita bisa berharap sebenarnya ya dari nggak ada lagi untuk perusahaan pembiayaan yang dia sifatnya ilegal gitu kan. Kita hmm, dorong ke situ perizinan tuh harus juga ketat gitu kan. Dan ini yang menurut saya pengaturan dan pengawasan juga bisa berdiri untuk meningkatkan literasi masyarakat yang dia masih rendah gitu kan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, ya, terus kemudian perizinan yang memang itu sangat baik gitu kan. Saya harapkan tingkat literasi masyarakat kita yang memang rendah gitu ya, itu meningkat dan juga kita bisa menghindari dari praktek-praktek perusahaan pembiayaan yang dia sifatnya merugikan masyarakat. Karena banyak sekali Mas Pras, hmm, perusahaan pembiayaan yang memang masih merugikan masyarakat yang dia sifatnya ilegal gitu kan. Nah, ini oke. yang harus ada di pilar penguatan pengaturan, pengawasan Hmm. dan perizinan. Oke, optimisme Anda terkait dengan pertumbuhan kinerja industri pembiayaan dengan hadirnya roadmap sampai dengan tahun 2028 mendatang? Ya, terus kalau saya pribadi sebenarnya berharap ya, karena Ya, ini kan pertumbuhannya eksponensial gitu hmm, kan. Kita harus bisa, ya perusahaan pembiayaan lah, itu harus bisa menciptakan fondasi yang kuat gitu kan. Terus oke, kemudian tidak kehilangan momentum pertumbuhan yang eksponensial ini. hmm, Terus kemudian saya harap juga dengan adanya fondasi yang kuat, tidak kehilangan momentum, itu bisa bukan meningkatkan pertumbuhannya, tapi lebih menjadikan pertumbuhan itu lebih mature dan oke, lebih stabil ke depannya. hmm, Jadi kalau bisa ya di atas 2 digit terus gitu kan, sehingga ah, penetrasi dari perusahaan pembiayaan bisa lebih baik gitu kan. Dan satu lagi dari digitalisasi kita berharap sebenarnya hmm, perusahaan pembiayaan juga ikut serta dalam hal peningkatan literasi keuangan masyarakat. Karena bagaimanapun juga sebenarnya perusahaan ya, pembiayaan ini kan juga dia salah satu aktor jasa keuangan yang dia bergerak dalam hal pembiayaan gitu kan. Nah, sedangkan literasi keuangan masyarakat di dalam hal pembiayaan itu masih relatif kurang gitu kan. Karena oke, itu kita sekat sekali menemui pembiayaan yang sifatnya ilegal. Nah, ini kita harapkan baik. sebenarnya ada turun tangan dari perusahaan pembiayaan untuk bisa memberikan edukasi, memberikan perlindungan juga bagi masyarakat sehingga perusahaan pembiayaan dan masyarakat sama-sama diuntungkan dari Hmm. adanya roadmap perusahaan pembiayaan hingga tahun 2028 ini. Itu dia analisisnya menarik ya terkait dengan bahwa memang roadmap ini benar-benar bisa menjadi angin segar kemudian menjadi payung lah dari semua industri yang berada dalam sektor pembiayaan begitu di dalam negeri. Mas Nelul terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan Nah, kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Mas Nelul. Mas Pras. Ya. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.